Oke, oke, oke. Oh iya Pak Jukon lagi ngajar, nggak apa-apa, dengerin aja Pak. Saya akan coba ini nih. Ya, ada apa Mas Tama? Gak jelas nggak suara sampean? Kalau suaranya anu Mas Aldido sama adik Sabrina itu jelas. Hmm. Kalau di sini bisa itu teman-teman. Nah, di HP saya, di layar saya itu bisa. Eh, Tulisannya share your internet screen. Chrome want to share this content. Ya, share. Atau itu di layar tanpa enggak apa namanya materinya enggak slide memory simple present. Mas Ali itu bisa dengar suara saya? Teman-teman, kita akan belajar sampai jam 9 saja. Jadi saya bagikan linknya aja di WA ya ini. Karena ya ini apa namanya? Untuk terkendala teknis ini kayaknya di sini. Saya terus terang. Untuk apa namanya? Presentasinya kok nggak bisa ini kan saya. Saya bagikan lewat WA saja di pelajaran hari ini, yaitu tentang simple present ya teman-teman. Kenapa kita harus belajar presentasi, belajar tenses ya? Karena dalam bahasa Inggris itu kita harus paham pengucapannya agar benar. Nah, makanya kita perlu tenses, ini belajar tenses dulu. Dan yang pertama yaitu tentang simple present ini. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan tentang simple present ya teman-teman. Simple present itu adalah tenses itu ya. Tenses itu adalah
Nah, kalau saya terangkan ya definisi sentence ini. Sentence kalimat adalah sekumpulan kata yang terdiri dari paling sedikit satu objek pokok kalimat dan satu predikat sebutan kalimat kata kerja serta mengandung pengertian yang sempurna. Contoh, Jackie speak English now, itu kalimat. Speak English, Jackie, itu bukan kalimat ya. Pembagian kalimat ada menurut jenis-jenis predikatnya ya. Kalimat verbal dalam bahasa Indonesia predikatnya adalah kata kerja. Dalam bahasa Inggris kata kerja utamanya adalah selain bentuk dari be, is, ma, was, were, been, dan being. Kalimat ini tidak selalu menggunakan bentuk-bentuk be, dan apabila menggunakan be fungsinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb ya. She cried last night, itu kata kerja utamanya cried. He is studying English now, kata kerja utamanya adalah studying. Kata bantunya atau to be-nya itu is. Nah, dan ada juga kata nominal ya. Dalam bahasa Indonesia predikatnya adalah selain kata kerja. Dalam bahasa Inggris kata kerja utamanya adalah bentuk-bentuk dari be, SMA, was, were, been, being. Kalimat ini selalu menggunakan bentuk-bentuk be dan digunakan sebagai kata kerja utama atau ordinary verb. Kata-kata yang digunakan setelah bentuk-bentuk be adalah komplement, adjektif. Sad, happy, itu sad itu sedih, happy itu senang ya. Adjektif itu kata sifat. Noun itu kata benda. Seperti apa? Student, teacher itu. Adverb itu kata kerja. In the classroom, here itu ya. Contohnya she was sad last night. Kata kerja utamanya adalah was, komplement adalah sad. He is happy now. Kata kerja utamanya adalah is, komplement adalah happy. Sentence kalimat menurut penggunanya. Ada declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, dan exclamative sentence ya ini. Kalimat menurut penggunaannya ada simple sentence, complex sentence. Kita akan belajar nanti question word juga loh. Ini question word. Di dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses ya. Tapi yang wajib kita ketahui itu sebenarnya 12 saja cukup sebenarnya. Nah, ini simple present itu ada rumusnya ya, itu ada rumusnya. Kata bantunya adalah do. Present itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Itu seperti matahari terbit dari timur itu. Nah, itu kegiatan sehari-hari itu pakai simple present ya. Ini ada to be-nya, atau kata bantunya adalah do sama does. Kegunaannya do adalah untuk I, you, we, they. Sedangkan does itu untuk she sama he sama it. Materinya udah saya share di grup WA. Jadi nanti jangan apa? Nanti bisa dicek di grup WA, grup tentang materi kita hari ini ya. Subjeknya yaitu rumusnya yaitu
dalam bahasa Inggris ada rumusnya juga ini, tidak hanya matematika, biar lebih mudah aja. Jadi kalau positif itu subjek plus verb 1, ada tambahnya verb itu kata kerja ya, kata kerja itu ada tambahnya s atau es plus objek. Kalau negatif itu subjek plus do sama atau does plus not plus verb 1 atau tambah objek. Kalau interrogatif, do sama does tambah s tambah verb 1 plus objek ya. Nah itu verb itu atau kata kerja itu adalah seperti contohnya adalah ini, eat, ate, eaten, eating ya. Verb satunya eat, verb keduanya ate, verb ketiganya eaten, tambah timbuhan ing jadi eating, menjadi gerund itu nanti, atau kerja yang dibendahkan itu gerund. Drink, drank, drank untuk ketiganya. Go, went, gone untuk ada perubahan kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bentuk pertama itu go, dalam bentuk kedua adalah went, dalam bentuk ketiga adalah gone. Nah, going ini digunakan untuk sedang biasanya. I'm going to school, itu saya sedang di present continuous. Nah itu ada bring, brought, membawa, buy, bought, membeli ya. Take, took, taken itu mengambil, sleep, slap itu tidur, sweep, swept itu menyapu, do, did, done itu melakukan, find, found itu menemukan. Nah, kalau regular verb itu katanya beraturan ya. Kalau irregular itu tidak beraturan. Kalau regular verb itu beraturan, seperti cook, tetap cooked aja. Jadi itu cuma ed ini. Watch, tetap. Study, studied, tetap ya. Look, tidak ada perubahan kalimatnya ini. Look, cuma tambahan ed aja. Fly, frying. Call, jump. Open dan opened ya. Contoh, saya bangun pada jam 5 setiap hari. I get up at 5 o'clock every day. Saya tidak bangun pada jam 5 setiap hari. I don't get up at 5 o'clock every day. Apakah saya bangun pada jam 5 setiap hari? Do I get up at 5 o'clock every day? Nah, itu contoh penggunaan kalimat di simple present ini ya. Penambahan es digunakan jika subjeknya she, he sama it dan hanya pada kalimat positif. Contohnya, dia perempuan minum secangkir teh. She drink a cup of tea. Dia perempuan tidak minum secangkir teh, berarti she doesn't drink a cup of tea. Ada tambahan imbuhan not. Does not, ini kan doesn't disingkat doesn't itu. Apakah dia perempuan minum secangkir teh? Does she drink a cup of tea? Nah, itu. Penambahan s dalam dan es digunakan jika kata kerjanya berakhiran huruf besis. Contohnya seperti SH, ada CH, SS, F, dan O sama X. Contohnya adalah go sama goes, teach sama teach, was sama was, discuss sama discuss, fix sama fix, study ada imbuhannya studies ini.
Catatan kata kerja yang berakhir huruf Y yang di depannya adalah huruf vokal maka ditambah S. Play, replace, play, replace. Nah, itu saja materi kita hari ini. Nanti saya share di grup kok tentang materi hari ini. Nah, mohon maaf nggak bisa nge-share ya, tapi saya share di WA pelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup tentang materi hari ini, yaitu kita belajar masih tentang dasar dulu di simple present ya. Kenapa kok kita harus belajar tenses? Karena kita akan lebih sempurna dan benar pengecopannya apabila kita mengerti tenses ini. Kapan kita karena dalam bahasa Inggris itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kita tidak akan mengenal arti perubahan kalimatnya ya. Contoh namanya saya pergi, saya sedang belajar, sama saya akan belajar, sama saya sudah belajar. Itu kalau di bahasa Inggris ada perubahan kalimat, tapi kalau di bahasa Indonesia kan tetap ya, ada perubahan kalimatnya atau bunyinya ya. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris itu ada perubahan, makanya ada namanya irregular verb, itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, irregular itu, kalau regular itu beraturan, kalau irregular itu tidak beraturan. Oke ya, udah paham ya tentang pelajaran simple present ya, kita belajar tentang simple present. Nanti kita contohnya berhenti ya, seperti ini saya ungkapkan lebih mudah mungkin ya. I speak English, I don't speak English, do I speak English. Nah itu kalau simple present positifnya itu I speak English. Kalau negatifnya I don't speak English. Kalau interrogatifnya atau kalimat tanya do I speak English. Nah, itu penggunaan dalam bentuk negatif, positif, dan interrogatifnya. Ada bentuk ketik keempatnya biasanya ada juga itu interrogatif dan negatif. Biasanya bunyinya adalah don't I speak English itu no. Don't I speak English. Nah itu berarti itu bukankah saya berbicara bahasa Inggris. Nah itu don't I speak English, ini adalah bukankah saya berbicara bahasa Inggris. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya dari kelas kita hari ini. Ada dari peserta ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin atau gimana? Ada. Halo, Mas Tama, Pak Sukron, sama Mas Alido, sama Mbak Sabrina. Ada pertanyaan nggak ini? Ya? Oh, nggak ada ya Mbak Sabrina ya. Oke. Kenapa Mas Tama? Suara sampean kok kecil ya Mas Tama?
Suara sama nggak begitu jelas, suaranya kecil sekali. Coba agak dipepetkan mic-nya itu. Oh ya, coba saya ditanyakan ada apa nah? Saya pelajarannya hari ini sudah saya share di grup teman-teman tentang pelajaran simple present. Ya, jadi biar kalian juga bisa pelajari sendiri tentang pelajarannya simple present. Jadi biar jelas untuk pelajarannya. Simple present itu kegunaannya apa? Biasanya digunakan untuk yang sudah sehari-hari, kayak seperti matahari terbit dari timur, terbenam di barat, seperti itu ya. Jadi kebiasaan sehari-hari itu ya, present itu kegunaannya. Dan atau umum, bersifat umum gitu. Ada menyatakan kebiasaan kebenaran umum itu seperti the sign, contohnya the sun rise in the east itu ya. Dalam setahun ada 12 bulan. Terus we can eat every day gitu ya. We eat every day, we eat rice every day. Kita makan nasi setiap hari kan, jadi sebenarnya itu time signalnya atau kata waktunya itu always